Gugurnya kewenangan penuntutan. Berdasarkan KUHP Pasal 132 Ayat 1 kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika a. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama. b. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia. c. Kedaluarsa. d. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Maksimum pidana denda kategori 4 dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. F. Ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan. G. Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. H. Diberikannya amnesti atau abolisi. Pada ayat 2 dijelaskan ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 121. Berikutnya tentang kadaluarsa berdasarkan KUHP Pasal 136 ayat 1 dikatakan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa apabila a. Setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau hanya denda paling banyak kategori 3. b. Setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun. c. Setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun. d. Setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun. Setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Pada ayat 2 dikatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikurangi menjadi sepertiga. Untuk ketentuan tentang kedaluarsa diatur pada pasal 137 yaitu untuk jangka waktu kedaluarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi a. Tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana perusakan mata uang, kedaluarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan. b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 450, pasal 451, dan pasal 452 kedaluarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.